Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ibnu Toha. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun, perangkap-perangkap yang selama ini dibuat, semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para bangsawan dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya cara untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah satu seorang menteri. "Kalian tidak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 19 butir ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda Raja memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menterinya sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. Kemudian, "Apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas, belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur maka ia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan menterinya. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi kita tunggu? Mari kita menyelam lalu naik ke atas sambil menundukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Kemudian Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas sih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya telah mempersiapkan telur masing-masing. Karena belum ada seorang pun manusia yang bertelur dan tidak akan bisa bertelur. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang.
Bahkan ia berkata aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan. Oh, 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 katanya. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. Ampun Tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menterinya, kata Abu Nawas sambil membungkukkan hormat. Kalau begitu, engkau harus dihukum, kata Baginda Raja. Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, kata Abu Nawas dengan membungsungkan dada. Baginda Raja tidak berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina, Abu Nawas menjadi ayam jantan. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menterinya segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya Abu Nawas yang memenangkan.